Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi ketiga, mata pelajaran praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Adapun materi yang akan saya sampaikan ialah memproses jurnal khusus. Langsung saja ke materi. C. Memproses jurnal khusus. Nah, sama halnya dengan di perusahaan jasa yang telah kalian pelajari di kelas 10, perusahaan dagang juga memiliki proses pencatatan atau penjurnalan. Nah, jika di perusahaan jasa seluruh transaksi yang berlaku atau terjadi akan dicatat di jurnal umum, maka di perusahaan dagang ini dicatat di jurnal khusus. Nah, jadi setiap transaksi itu ada jurnal khususnya. Satu, pengertian jurnal khusus. Nah, jurnal khusus di sini merupakan sebuah jurnal yang lazimnya digunakan dalam pencatatan bukti transaksi keuangan yang ditimbulkan oleh transaksi-transaksi yang serumpun atau sejenis. Nah, jadi jurnal khusus itu diperuntukkan untuk transaksi yang serumpun atau sejenis. Nah, 2. Jenis-jenis jurnal khusus. Di perusahaan dagang ini terdapat beberapa jurnal khusus, yaitu yang pertama, jurnal pembelian atau yang sering disebut dengan purchase journal. Yang kedua, jurnal penjualan atau sales journal. Yang ketiga, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Yang keempat, ada jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Yang kelima, ada jurnal umum atau yang disebut dengan general journal. Dan yang keenam, ada jurnal kas kecil atau yang sering disebut dengan petty cash. Nah, jurnal yang pertama akan kita bahas yaitu jurnal pembelian atau purchase journal. Yang pertama, pengertian jurnal pembelian. Jurnal pembelian ialah jurnal yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Nah, jadi seperti pengertian dari jurnal khusus tadi yang menyebutkan bahwa jurnal khusus itu hanya diperuntukkan untuk transaksi serumpun atau sejenis. Nah, maka di jurnal pembelian ini hanya diperuntukkan atau memuat transaksi pembelian secara kredit. Jadi jurnal pembelian hanya untuk pembelian secara kredit. Nah, Bu, gimana kalau pembelian secara tunai? Nah, jadi kalau pembelian secara tunai akan dicatat di jurnal yang lain. Kemudian yang kedua, pencatatan pembelian barang dagang secara kredit. Nah, pencatatan pembelian secara kredit ini memiliki dua metode. Itu yang pertama, pencatatan metode fisik. Nah, pencatatan metode fisik ini berupa yaitu pembelian di sebelah debit dan kreditnya hutang dagang. Nah, ini jurnal untuk pembelian secara kredit ya, pembelian barang dagang secara kredit. Nah, kenapa pembelian ada di sebelah debit? Nah, pembelian ini akun normalnya jika bertambah ada di sebelah debit. Nah, karena kita melakukan pembelian, maka pembeliannya akan bertambah. Jadi, pembelian di sebelah debit. Nah, kenapa hutang dagang di sebelah kredit? Nah, diingat kembali bahwa hutang dagang ini saldo normalnya jika bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Nah, maka kalau kita membeli secara kredit kan berarti pembayarannya dilakukan belakangan, kan? Berarti kita memiliki hutang atau kewajiban. Jadi hutang kita bertambah. Nah, karena hutang bertambah, maka hutang letaknya di sisi kredit. Jadilah pembelian di sebelah debit, kreditnya hutang dagang.
Kemudian metode kedua ada pencatatan metode perpetual. Nah, kalau tadi metode fisik, sekarang perpetual. Nah, kalau perpetual, bunyi jurnalnya persediaan barang dagang di debit, kreditnya hutang dagang. Nah, kenapa persediaan barang dagang di sebelah debit? Nah, kita ingat kembali, persediaan barang dagang ini masuk ke akun harta. Nah, harta saldo normalnya jika bertambah ada di sebelah debit. Nah, karena kita melakukan pembelian, jadi barang dagang kita bertambah. Nah, persediaan barang dagang bertambah ada di sebelah debit. Nah, jadi dicatat di sebelah debit. Kemudian hutang dagang sama halnya dengan pencatatan fisik, hutang dagangnya juga ada di sebelah kredit. Karena kita melakukan pembayaran belakangan. Nah, pembayaran di kemudian hari. Jadi timbullah yang namanya hutang dagang. Hutang dagang bertambah ada di sebelah kredit. Nah, jadi dapat kita lihat perbedaan dari pencatatan metode fisik dan metode perpetual. Kalau fisik dia menggunakan pembelian, yang bertambahnya pembelian. Kalau metode perpetual dia menggunakan persediaan barang dagang. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga ada bentuk jurnal pembelian. Nah, karena tadi pencatatannya menggunakan dua metode, jadi bentuknya juga ada dua. Nah, perhatikan ya. Yang pertama ini bentuk jurnal pembelian metode fisik. Nah, ini dia bentuknya. Kolom pertama ada tanggal, kolom kedua nomor faktur, kolom ketiga keterangan, kolom keempat ref, kemudian kolom kelima ada debit. Debit itu memiliki beberapa kolom lagi, yaitu pembelian dan serba-serbi. Nah, kemudian ada kredit yang diisikan dengan hutang dagang. Nah, adapun cara pengisiannya itu yang pertama kolom tanggal. Nah, kolom tanggal di sini diisikan dengan tanggal terjadinya transaksi. Nah, seandainya perusahaan dagang A ini melakukan pembelian secara kredit di tanggal 2. Jadi, dicatatlah di kolom tanggal itu tanggal 2 Januari misalnya. Kemudian nomor faktur. Nah, nomor faktur ini diisi dengan nomor faktur yang ada di dokumen transaksi. Jadi, setiap pembelian akan mendapatkan yang namanya dokumen transaksi. Nah, dokumen transaksinya kalau kalian ingat di materi yang lalu yang kita kenal dengan faktur. Nah, jadi faktur itu akan digunakan untuk pembelian secara kredit. Kemudian keterangan. Nah, kolom keterangan diisi dengan nama kreditur atau nama perusahaan. Jadi, jika perusahaan dagang A membeli dengan PT Ayu. Nah, jadi di keterangannya diisilah dengan nama PT Ayu. Nah, gitu. Kemudian ref. Ref diisi dengan centang apabila sudah diinput ke buku besar. Nah, ini ref ini kalau pas pengisian jurnal pembelian tidak usah diisi, dikosongkan. Nah, namun jika jurnal pembelian ini sudah diinput ke buku besar, nah, maka akan ditulis centang, akan diisi dengan centang. Kemudian pembelian. Nah, pembelian di sini diisi dengan jumlah nominal pembelian. Jadi kalau misalnya dia membeli dengan harga 50 juta, jadi ditulislah di kolom pembelian itu 50 juta. Kemudian di serba-serbi. Nah, serba-serbi ini diisi dengan akun selain pembelian secara kredit. Maksud saya pembelian barang dagang secara kredit. Misal, nah ini kan nama akun dari pembelian kredit selain persediaan barang dagang. Nah, atau PPN masukan. Jadi nanti kita akan menemukan pembelian secara kredit tapi bukan
persediaan barang. Misal dia membeli perlengkapan secara kredit atau membeli peralatan secara kredit. Jadi diisikan di kolom serba-serbi. Nah, atau PPN masukan. Jadi nanti kalau misalnya di dokumen transaksi terdapat PPN masukan, biasanya PPN masukan ini berjumlah 10%. Jadi nanti PPN masukan ini akan dimasukkan ke dalam kolom serba-serbi. Jadi diingat kalau kolom pembelian ini untuk persediaan barang dagang, kalau serba-serbi ini untuk selain persediaan barang dagang. Contohnya pembelian perlengkapan secara kredit, pembelian peralatan secara kredit, atau pembelian gedung secara kredit. Nah, dan atau PPN masukan. Jadi itulah yang akun-akun itulah yang akan masuk ke dalam kolom serba-serbi. Kemudian di serba-serbi yang jumlah yaitu akan diisikan dengan jumlah nominal dari akun serba-serbi. Misal, dia membeli peralatan secara kredit sebesar 20 juta, maka di kolom jumlah akan diisikan dengan nominal 20 juta. Nah, begitu. Nah, kemudian di sisi kredit. Nah, kredit ini ada hutang dagang. Jadi, kolom hutang dagang ini diisikan dengan jumlah hutang dagang akibat pembelian kredit. Nah, ini metode fisik ya. Nah, selanjutnya ada metode perpetual. Maksud saya ini salah itu ya. Nah, jadi kalau metode perpetual sama halnya dengan metode fisik, cuman bedanya pembelian diganti dengan persediaan barang dagang. Nah, seperti kolom tanggal ini diisikan dengan tanggal transaksi. Nomor faktur ini diisikan dengan nomor faktur yang ada di dokumen transaksi. Kemudian keterangan diisikan dengan nama kreditur atau nama perusahaan tempat kita membeli secara kredit. Terus ref diisikan dengan centang apabila sudah diinput ke buku besar. Kemudian persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini diisikan dengan jumlah nominal persediaan barang dagang. Nah, inilah yang membedakan fisik dan perpetual. Nah, kalau fisik dia diisikan dengan nominal pembelian. Kalau ini diisikan dengan persediaan barang dagang. Nah, kemudian kolom akun di serba-serbi, nama akun dari pembelian kredit selain persediaan barang dagang. Nah, atau diisikan dengan PPN. Jadi selain persediaan barang dagang yang saya sebutkan tadi, misalnya pembelian peralatan secara kredit, pembelian perlengkapan secara kredit, pembelian gedung secara kredit. Nah, intinya pembelian secara kredit selain persediaan barang dagang. Dan di kolom serba-serbi ini juga akan diisikan dengan PPN masukan. Yang saya maksudkan tadi sering terdapat di dokumen transaksi, yaitu 10% PPN masukannya biasanya. Nah, kemudian jumlah di serba-serbi sama diisikan dengan jumlah nominal dari akun serba-serbi. Nah, kemudian yang kredit, hutang dagang. Nah, hutang dagang ini diisikan dengan jumlah hutang dagang akibat pembelian secara kredit. Nah, sekarang Ibu kasih contoh. Nah, berikut ini ialah transaksi yang terjadi pada UD Buana selama bulan April. Nah, perintahnya ada 3 ini kan, ada tanggal 1, tanggal 3, tanggal 6. Nah, perintahnya catat ke dalam jurnal pembelian metode perpetual. Nah, yang pertama-tama sebelum kita membuat jurnal atau membuat kolom jurnal, kita harus membuat judul dari jurnal tersebut. Yang pertama diisikan dengan nama perusahaan kita, yaitu UD Buana. Kemudian diisikan dengan nama jurnal yang akan kita buat, yaitu jurnal pembelian, atau diisi dengan purses jurnal misalnya. Terus periode dari jurnal tersebut per 31 April. Nah, ini kan April kan? Nah, kemudian langsung masuk ke jurnal. Nah, inilah bentuk jurnal dari jurnal pembelian. Karena diminta perpetual, jadi kita menggunakan persediaan barang dagang. Kalau diminta metode fisik, jadi di sini diubah dengan
pembelian. Nah, sekarang kita fokus ke tanggal 1 April. Nah, di mana 1 April itu dibeli barang dagang secara kredit dari PT Indofood seharga Rp22.500.000. Nah, dengan syarat 3/10 N/30. Nah, yang pertama kolom tanggal, kita lihat kolom tanggal. Nah, tanggal ini kan tadi diisikan dengan tanggal transaksi. Jadi transaksi yang pertama yaitu 1 April 2020. Nomor faktur, kita tidak menemukan nomor faktur di tanggal 1 April, jadi tidak perlu diisi. Kemudian keterangan. Nah, keterangan di sini tadi kan diisikan dengan nama kreditur. Nah, di sini nama krediturnya yaitu PT Indofood. Jadi kita tulis PT Indofood. Nah, kemudian refnya kan seperti yang saya bilang tadi, bahwa ref itu diisi centang apabila sudah diinput ke buku besar. Karena kita belum melakukan input ke buku besar, jadi tidak perlu diisi. Kemudian kita masuk ke pengisian nominal, sisi debit dan kredit. Tadi jurnal pembelian secara kredit itu bunyi jurnalnya kan di debitnya persediaan barang dagang, kreditnya hutang dagang, kan? Nah, jadi sisi debit dan kredit itu harus balance. Nah, jadi yang pertama kita isikan dulu persediaan barang dagang sebesar Rp22.500.000. Kemudian di sisi kreditnya Rp22.500.000. Nah, begitu cara mengisinya. Balance kan, kredit dan debitnya sama. Nah, begitu. Serba-serbi ini dikosongkan karena ini berhubungan dengan barang dagang, persediaan barang dagang. Jadi tidak ada untuk pengisian serba-serbi. Nah, kita lanjut ke 3 April. Nah, kalau 3 April ini bunyinya dibeli perlengkapan secara kredit dari toko ABC seharga Rp14 juta. Nah, ini kita lihat kolom tanggal ini akan kita isikan dengan tanggal transaksi yaitu 3 April. 3 April. Nomor fakturnya tidak kita temui, jadi tidak perlu diisi. Kemudian keterangan. Ingat keterangan ini diisi dengan nama kreditur. Nah, siapa nama kreditur di tanggal 3 April? Yaitu toko ABC. Jadi kita tulis toko ABC. Nah, di ref tadi kan sudah Ibu bilang bahwa diisi centang apabila kita sudah melakukan input ke buku besar. Kemudian di persediaan dagang. Nah, kita lihat lagi, baca lagi soalnya bahwa yang dibeli itu perlengkapan secara kredit. Nah, bukan barang dagang. Jadi bukan ke sini larinya ke serba-serbi. Nah, seperti yang Ibu kasih tahu tadi, serba-serbi itu isinya tentang pembelian kredit selain persediaan barang dagang. Contohnya perlengkapan, pembelian peralatan, pembelian gedung yang secara kredit. Nah, langsung saja kita masuk ke serba-serbi, akunnya perlengkapan. Nah, jumlah diisikan dengan nominal pembelian perlengkapan yaitu seharga 14 juta. Nah, karena debitnya 14 juta, jadi kreditnya juga harus 14 juta, yaitu hutang dagang. Kenapa hutang dagang? Karena pembayarannya belakangan. Ya, ingat kalau pembelian yang bayarnya belakangan berarti hutang dagang. Nah, jadi balance kan debit kreditnya. Nah, begitu. Kemudian yang terakhir tanggal 6 April. Nah, 6 April di sini dibeli barang dagang secara kredit dari PT Jaya seharga 20 juta dengan syarat pembayaran 3/10 N/30 dengan PPN 10%. Nah, ingat ya ada PPN-nya di sini. Ingat tadi yang Ibu bilang. Terus kita langsung saja ke yang pertama pengisian kolom tanggal. Kolom tanggal diisikan dengan tanggal transaksi yaitu 6 April. Kemudian nomor faktur tidak kita temukan. Kemudian keterangan diisikan dengan PT Jaya karena PT Jaya lah nama krediturnya.
Kemudian rep dikosongkan karena kita belum menginput ke buku besar. Kemudian di kolom persediaan barang dagang. Nah, ada isinya kan? Karena yang dibeli adalah barang dagang. Ingat ya, yang dibeli barang dagang. 20 juta. Kemudian di serba-serbi juga ada ini kan. Nah, karena tadi serba-serbi isinya tentang pembelian secara kredit kecuali pembelian barang dagang kan, ada perlengkapan, pembelian peralatan, pembelian gedung, dan PPN masukan. Jadi PPN ini masuk ke serba-serbi. Nah, tidak ada kolomnya kan. Jika memang PPN-nya ini transaksinya terjadi berkali-kali atau berulang-ulang, jadi bisa dibuatkan kolom tersendiri. Tidak perlu masukkan ke serba-serbi. Tapi karena ini PPN-nya hanya terjadi satu kali, jadi kita masukkan saja ke serba-serbi. Nah, ini PPN masukannya 10%. Jadi hasilnya 2 juta. Nah, dari mana hasilnya kita memperoleh 2 juta ini? Yaitu dari 10% dikalikan dengan 20 juta. Dapatlah PPN masukan. Nah, kemudian untuk debitnya kan sudah selesai, jadi kita harus mengisi kredit. Untuk membalanskan berarti hutang dagangnya itu menjadi 22 juta, Bu. Kenapa hasilnya 22 juta? Nah, karena pembelian persediaan barang dagang dijumlahkan dengan PPN masukan, jadi dapatlah hutangnya itu menjadi 22 juta. Nah, begitu. Nah, setelah kita melakukan penginputan transaksi ke jurnal pembelian, jadi harus dijumlahkan, ditelurkan dulu, biar bisa kita melihat apakah pekerjaan kita itu sudah benar atau belum. Nah, kalau pekerjaan kita sudah benar, maka hasil debit dan kreditnya itu sama. Coba kita lihat, di debitnya ada 42.500.000 dengan 16 juta, jadi kalau dijumlahkan hasilnya 58.500.000. Nah, sama kan dengan hasil yang di sebelah kredit, yaitu 58.500.000. Nah, namun balance itu belum tentu betul. Nah, karena penginputan data kita biasanya ada kekeliruan penulisan. Nah, tapi setelah dihitung balance. Nah, jadi menjurnal ini perlu ketelitian. Oke. Nah, itulah tadi materi dari jurnal khusus, yaitu jurnal pembelian. Nah, jika ada kebingungan atau kekeliruan, silahkan ditanyakan dengan saya via WA, Japri, atau di grup juga bisa. Nah, jadi sekarang tugas kalian itu amati dan catat di buku jurnal dengan selengkap mungkin video yang sudah saya bahas tadi. Sekian dulu video dari saya. Terima kasih atas kerjasamanya dan waktu yang sudah diberikan untuk menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.